Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah sosok penting yang ingin ketemu kamu secepatnya ya. Jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail siapakah dia, seseorang yang ingin ketemu kamu secepatnya, apa tujuannya dan bagaimana energi dia. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, infonya silahkan klik aja ya link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa save aja ya nomor kontak WA aku, nomornya ada di pojok kiri atas. Oke, jadi langsung saja saya akan coba lihat siapakah dia, sosok penting yang ingin ketemu kamu. Siapakah dia, sosok penting yang ingin ketemu kamu? Siapakah dia, sosok penting yang ingin bertemu kamu? Kita akan coba lihat terlebih dahulu siapakah dia. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama ingin ketemu kamu, tapi masih belum terrealisasi dikarenakan adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Gitu ya. Sebenarnya orang ini juga sudah cukup lama ya merindukan kamu gitu ya. Dia ingin bertemu kamu ya. Bahkan ya sampai sempat ya kamu tuh merasa kecewa sama dia karena orang ini tuh seolah-olah tidak menepati janji dia untuk datang bertemu kamu. Itu semua bukan kesalahannya, melainkan orang ini tuh tipikal orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya. Dan apabila semuanya belum beres, orang ini nggak mau memaksakan egonya untuk ketemu kamu. Nanti apa yang terjadi, yang dia takutkan tuh justru malah mengancam masa depan dia ya. Dan dia tuh saat ini sebenarnya cukup merasa bahagia gitu ya, karena dia bisa menemukan seseorang yang bisa mengerti dia. Meskipun ya orang ini masih belum bisa menemui kamu, tapi kamu tuh cukup sabar gitu ya menanti datangnya dia, sehingga dalam waktu dekat ya orang ini ingin secepatnya ketemu kamu untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dia dan menepati janji dia untuk datang bertemu kamu gitu ya. Dan saya melihat ya bahwa beberapa dari dia ini juga orang yang sangat setia ya, asalkan kamu tidak mengecewakannya gitu ya. Karena apabila kamu mengkhianati cintanya dia, maka jangan salahkan apabila orang ini tuh tidak akan memaafkan kamu. Intinya segala kesalahan kamu dia bisa memaafkan asalkan tidak dengan pengkhianatan. Seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia, sosok penting yang ingin ketemu kamu? Siapakah dia, sosok penting yang ingin ketemu kamu? Siapakah dia, sosok penting yang ingin ketemu kamu? Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang merasa tersiksa ya, karena kamu saat ini sedang mendiamkannya. Bukan karena kamu nggak sayang ya, karena diri kamu terlalu kecewa terhadap sikap egonya dia yang makin lama makin besar. Padahal tujuan kamu mengenal dia itu untuk mencari kebahagiaan dan mencari seseorang yang sama-sama bisa saling mengerti. Tapi pada kenyataannya tidak ya, justru malah orang ini ya semakin dipertahankan, semakin bertindak semau dia tanpa memikirkan batin perasaan kamu gitu. Jujur kamu tuh nggak sanggup kehilangan dia, tapi jika melihat kelakuannya seolah-olah kamu tuh ingin melepaskan dia untuk selama-lamanya. Dan saat ini yang saya rasakan, kamu tuh benar-benar berada di titik kecewa yang cukup dalam, dimana kamu bersikap diam dengan harapan agar orang ini tergerak ya untuk mau meminta maaf ke kamu dan mengakui segala kesalahannya. Dan dalam waktu dekat yang saya rasakan ya, energi dia ingin mendekati kamu ya. Bukan karena terpaksa, karena dia sudah menyadari kesalahannya. Karena memang hanya kamulah satu-satunya orang yang saat ini ingin dia pertimbangkan ya sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Dan dia berharap setelah kamu memaafkannya, hubungan ini bisa berjalan semakin lama semakin baik gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan, dia ini sebenarnya hatinya bersih gitu, cuman egonya tinggi gitu ya. Dan dia ini juga termasuk orang yang setia ya, tetapi energi dia ini susah dikendalikan. Jadi memang untuk menjalin hubungan dengan dia dibutuhkan kesabaran, karena kalau kamu nggak sabar, nggak kuat mental kamu ya,
Ya mungkin hubungan ini sudah putus di tengah jalan, tetapi dari sini saja sudah memperlihatkan ya betapa kuat energi kesabaran kamu, sehingga sampai detik ini hubungan kamu tuh masih berjalan sama dia meskipun kamu menahan rasa sakit dan kekecewaan. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia sosok penting yang ingin ketemu kamu? Wow, kita lihat dulu siapakah dia sosok penting yang ingin ketemu kamu. Wow, ini kok terbuka ya. Jadi kita shuffle ulang, cari yang paling kuat energinya. Siapakah dia sosok penting yang ingin ketemu kamu? Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat ingin memeluk kamu karena kamu dan dia sepertinya sudah cukup lama tidak bertemu. Ya, entah karena kesibukan, ya, entah karena kesalahpahaman, ya, atau mungkin kamu dan dia masih belum ya punya kesempatan waktu untuk bertemu karena kamu dan dia memiliki pekerjaan yang berbenturan dengan dirinya dia. Sehingga apabila kalian bertemu tuh memang harus dijadwalkan atau diplanningkan terlebih dahulu, karena apabila tidak ya maka semuanya akan berantakan. Dan di sini yang saya rasakan ya, dia sepertinya kangen banget gitu ya, pengen peluk kamu gitu ya, pengen peluk hangat dirimu gitu, karena ya kalian sudah cukup lama tidak saling berjumpa. Dan saya merasa bahwa orang ini tuh dipenuhi dengan gejolak tekanan ya selama dia tidak bertemu kamu gitu ya. Mungkin ada yang sampai stres, sampai tersiksa gitu ya. Bahkan ada juga ya di antara dia ini sampai kayak menghabiskan waktu dia bersama teman-temannya untuk menghilangi rasa galau dia karena terlalu rindu ya, sudah cukup lama tidak bertemu kamu gitu. Dan memang yang saya rasakan ya, di dalam hatinya dia semenjak kamu hadir gitu ya, di dalam hidupnya dia, bagi dia kamu tuh kayak mampu membawa energi baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kenapa? Ya memang kamu tuh satu-satunya orang yang memang dia cari selama ini. Karena ya kamu tuh orang yang bisa mengerti, kamu tuh juga orang yang gak terlalu banyak nuntut sama dia, terus kamu juga orang yang sabar ya, dan terlebih kamu tuh bisa memposisikan diri menjadi support system yang baik gitu. Makanya meskipun di luaran sana banyak seseorang yang mungkin melebihi ekspektasi kamu ya, tapi hanya kamulah satu-satunya orang ya yang memang saat ini sedang dia cintai dan dia pertahankan gitu. Bahkan saya melihat ya bahwa orang itu sama sekali tidak tertarik untuk mengenal orang-orang yang baru ya, cukup mengenal kamu saja sudah lebih dari cukup gitu, karena kamu orang yang apa adanya selama menjalin hubungan dengan dia. Dan saat ini memang yang saya rasakan kesabaran kalian berdua ini sangat diuji. Kenapa? Ya karena menjalin hubungan ya dengan perbedaan kesibukan tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi apabila kalian bisa sama-sama saling mengerti, apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu akan tercapai gitu ya. Karena energinya sangat membahagiakan ya, dimana apa yang menjadi harapan kamu tuh akhirnya kamu dapatkan gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang penting yang ingin ketemu kamu secepatnya? Siapakah dia sosok penting yang ingin ketemu kamu secepatnya? Siapakah dia sosok penting yang ingin ketemu kamu secepatnya? Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini lagi ada masalah dengan kamu ya. Mungkin kalian berdua salah ya dalam menjalin suatu hubungan sehingga menimbulkan perpecahan atau kesalahpahaman yang terjadi saat ini. Jika dilihat ya dari energi kamu ke belakang, sebenarnya kamu sama dia ini sudah cukup sering ya berantem kecil gitu, tapi menurut kamu ini merupakan masalah yang cukup besar ya, dimana kamu tuh seolah sulit banget untuk memaafkan kelakuannya gitu ya. Mungkin dia nggak jujur sama kamu ya, mungkin dia berdrama di belakang kamu ya, atau mungkin ada juga di antara dia ternyata menghadirkan pihak lain tanpa sepengetahuan kamu, artinya dia selingkuh gitu ya, yang pada akhirnya membuat diri kamu tuh sulit untuk memaafkan dia, sedangkan orang ini nggak bisa kamu lepaskan. Kenapa? Karena pengennya dia ingin tetap terus gitu ya terikat
dekat dengan kamu, meskipun ya kamu di sini yang merasa tersiksa karena tertekan. Dan dalam waktu dekat ya, saya merasa bahwa orang ini ingin meminta maaf kepada kamu gitu. Ya dia sadar gitu ya bahwa memaafkan dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi diri kamu gitu. Tapi orang ini punya niatan yang baik gitu ya, dimana ya dia punya tujuan gitu ya, dia berharap gitu agar kamu tuh bisa memberikan dia kesempatan untuk menebus semua kesalahan yang telah dia lakukan ke kamu. Mungkin di masa lalu kamu yang terlalu kejar-kejar dia, tapi setelah orang ini meminta maaf kepada kamu, orang ini yang akan effort kejar-kejar kamu. Intinya apa? Ya hukum tabur tuai gitu ya, dimana dulu kamu pernah sabar, akhirnya kamu yang menuai hasilnya. Dia nantinya akan bucin sama kamu ya, dia nantinya nggak bisa hidup tanpamu, bahkan orang ini yang nantinya akan kejar-kejar dan memperjuangkan dirimu. Jadi it's okay ya, energinya sangat baik. Kita coba lihat lagi di sini, siapakah dia? Sosok penting yang ingin ketemu kamu secepatnya. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia punya berbagai perbedaan ya. Mungkin kamu mencintai seseorang yang usianya di atas kamu, atau sebaliknya ya, kamu jatuh cinta sama seseorang yang usianya di bawah kamu gitu ya. Nggak cuma itu saja, kamu sama dia juga punya perbedaan sifat dan karakter ya. Tetapi apapun yang terjadi, sebesar apapun perbedaan yang ada di dalam hubungan kalian, orang ini tidak menyerah. Dia akan tetap terus memperjuangkan kamu ya, karena dia mencintai kamu dari lubuk hati terdalamnya, tanpa melihat siapa kamu, tanpa melihat bagaimana fisikmu ya, dan tanpa melihat apa kekurangan kamu. Karena bagi dia, apa yang ada di dalam diri kamu ya membuat orang ini merasa tertarik gitu ya untuk mengenal kamu lebih dalam. Ya memang yang aku rasakan hubungan kalian tuh masih belum ada 1 tahun ya, cuman ya orang ini tuh sudah terlanjur sayang terhadap kamu gitu, dan orang ini juga nggak bisa membohongi perasaannya gitu, meskipun penuh dengan tantangan mempertahankan hubungan ini ya, dan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena banyak gitu ya pihak-pihak lain yang mungkin merasa iri, merasa sirik gitu ya terhadap kedekatan kalian. Mungkin ada juga orang yang menggunjing gitu ya, tapi itu bukanlah suatu alasan untuk membuat orang ini menyerah gitu ya, karena memang energinya secinta itu dia sama kamu. Oke, kita akan coba lihat ya bottom decknya, siapakah dia seseorang yang ingin secepatnya ketemu sama kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang gak terkoneksi dengan kamu ya, dan orang ini memang sering banget ghostingin kamu. Selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia sering banget datang dan pergi semau dia gitu. Seolah-olah menandakan tidak ada effort seriusnya sama sekali orang ini dalam mempertahankan hubungan ini ya. Tapi pada kenyataannya apapun yang terjadi, orang ini tuh tidak pernah bisa ya melepas bayang-bayang kamu di dalam hidupnya dia gitu. Bahkan semakin kamu menjauh, semakin dia mengejar kamu. Semakin kamu melupakan dia, semakin orang ini akan mendekati kamu agar dirimu terus mengingatnya. Dan dalam waktu dekat, saya merasa bahwa orang ini akan hadir lagi di dalam hidup kamu, dimana sepertinya hubungan kalian ini masih ada urusan yang belum selesai gitu. Dan saya merasa ya setelah orang ini hadir ke dalam kehidupan kamu, hubungan kamu terlihat nampak jelas. Akhirnya apa ya, dari yang gak jelas sampai pada akhirnya punya tujuan gitu ya. Karena ya setelah dia pertimbangkan gitu, ternyata berat juga gitu ya melupakan seseorang seperti kamu gitu, yang membuat akhirnya orang ini memperjuangkan kamu kembali. Sebenarnya ya di saat orang ini akan datang lagi ke dalam hidup kamu, kamu tuh sudah berada di fase menyerah gitu. Artinya ya pasrah gitu ya, mau kamu kembali mau kamu enggak itu terserah kamu, karena aku udah capek gitu ya berjuang terus demi kamu, sedangkan kamu tidak pernah menghargai effortku gitu. Dan di sini juga menggambarkan tentang energi kamu gitu ya.
Kamu tuh sebenarnya ingin berteriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Ya karena itulah unek-unek yang selama ini kamu rasakan. Tapi kamu nggak punya wadah buat bercerita. Alhasil apa? Ya udah, kamu hanya bisa merenung gitu ya. Bahkan ada juga di antara kamu yang mungkin mental kamu tuh sampai down ya, kondisi psikologimu juga berantakan gitu ya. Karena memang kamu nggak punya wadah untuk bercerita gitu ya. Terus saya juga melihat ya, di antara kamu tuh juga termasuk orang yang dipenuhi dengan orang-orang yang egois ya di sekitar kamu. Entah pertemanan kamu, entah pasangan kamu sendiri, atau mungkin keluarga kamu gitu ya. Jadi kayak kamu selalu dipertemukan dengan orang yang selalu memaksakan kamu menuruti kehendak mereka gitu ya. Jadi kayak ya kamu bener-bener kayak nggak punya tempat yang tepat untuk menceritakan kondisi kamu saat ini gitu. Tapi kamu nggak sendiri, ingat ya, masih ada Tuhan yang selalu sayang sama kamu. Mungkin saat ini kamu masih belum mendapatkan titik kebahagiaan, tapi dalam waktu dekat akan ada seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu dan orang ini juga mau memperjuangkan kamu. Seperti itu. Wow. Kita cek lagi ya guys sebentar. Oke. Aku cleansing dulu ya pakai kristal ini ya, karena energinya cukup berat ya di malam ini, nggak tahu kenapa, atau mungkin aku sendiri yang berat energinya. Oke, jadi saya akan coba lihat ya bagaimana energi orang ini. Saya akan coba lihat bagaimana energi orang ini. Kita cek terlebih dahulu bagaimana energi orang ini. Bagaimana energi orang ini kepada kamu? Bagaimanakah energi orang ini kepada kamu saat ini? Energi orang ini, Page of Swords ya. Ada energi penyesalan. Jadi bisa dipastikan ya, beberapa dari dia saat ini merasa menyesal karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini merasa nggak layak gitu ya untuk bisa menerima maaf dari kamu. Kenapa? Ya karena terlalu besar sekali ya kelakuan yang telah dia lakukan sehingga membuat diri kamu sakit hati gitu. Jadi ada yang menyesal ya. Tapi di sini yang saya lihat ya, beberapa di antara dia ini dia sepertinya kayak apa ya, dia tidak bisa melupakan kamu gitu. Buktinya selama dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia sempat ya pernah mencoba membuka hati untuk orang baru, tapi pada kenyataannya dia tetap gitu ya menoleh ke belakang. Artinya ada bayang-bayang yang nggak bisa dia lupakan, yaitu kamu gitu, entah kamu sadar atau tidak ya. Terus di sini juga saya melihat ya, dia menyesal karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu terlalu nggak realistis. Artinya terlalu banyak sekali sesuatu hal yang dia tutupi. Dan orang ini paling pandai ya, atau paling pintar mencari alasan gitu. Dan kamu nggak sadar gitu bahwa ternyata selama dia ngejalin hubungan dengan kamu, banyak sekali sesuatu hal yang dia rahasiakan. Kenapa kamu nggak tahu? Kenapa kamu nggak peka? Ya karena kamu tuh orang yang totalitas. Ketika kamu udah sayang sama seseorang, terkadang cinta itu membutakan segalanya. Seperti itu. Mau kamu dimanfaatkan, ya, mau kamu dibohongi, mau kamu diselingkuhin, ya kamu nggak sadar gitu. Karena hati kamu tertuju sama dia. Oke? Kita lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Bagaimanakah energi dia saat ini ke kamu. Oke, jika dilihat ya dari energinya, saya merasa ya bahwa ada energi yang membuat orang ini mendekati kamu. Dimana beberapa di antara kamu tuh memang orang yang punya daya tarik tersendiri. Meskipun kamu orangnya sederhana, artinya kayak kamu tuh nggak neko-neko, nggak pakai skincare ini kayak skincare itu gitu ya, kayak nggak pakai makeup yang seperti ini, makeup yang seperti itu ya. Tapi kamu punya value tersendiri yang membuat orang ini merasa tertarik untuk mendekati kamu kembali gitu. Karena kayak ada sesuatu hal yang dia sayangkan gitu, makanya energi orang ini tertarik gitu ya. Dan saya merasa bahwa energi orang ini saat ini benar-benar merasa gelisah ya, merasa cemas. Kenapa cemas? Ya karena dia tahu bagaimana tersiksanya dia selama kamu tidak peduli sama dia
gitu. Jadi jangan dikira orang ini bahagia tanpa perhatian dari kamu. Justru malah yang saya rasakan, orang ini sangat tersiksa, sangat menderita ya di saat kamu mengabaikannya. Seperti itu guys. Kita cek lagi ya di sini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Kita coba cek dulu bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Kita ambil kartu yang ini ya. Wow, saya melihat ya ada seseorang yang sepertinya sangat menikmati proses perjalanan cinta bersama kamu meskipun hubungan ini penuh dengan banyak sekali tantangan. Ya, mungkin ada yang tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak orang tua kalian karena adanya perbedaan keyakinan gitu ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan yang sangat beresiko ya. Tentu itu kan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tapi orang ini sangat menikmati proses hubungan dia bersama kamu. Artinya apa? Ya, udah meskipun banyak halangan, banyak rintangan, tapi tidak membuat orang ini mengurangi rasa sayang dia ke kamu, ya. Karena semakin lama cinta dia ke kamu semakin kuat gitu ya. Semakin lama ya orang ini semakin sayang sama kamu, seperti itu. Dan ini juga bisa menandakan energi lain ya. Saya merasa juga akan ada energi pertemuan antara kamu dan dia. Artinya bisa saja gitu ya, dia akan menghampiri kamu atau mungkin menandakan energi perpindahan gitu ya. Kamu sama dia akan pindah ke suatu tempat yang lain, atau bisa juga kamu sama dia akan menjalani suatu perjalanan ya. Entah kalian mau liburan ya, seperti itu. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Oke. Jika dilihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya nggak nyaman tidur dia selama dia berkonflik dengan kamu, karena ya bagi dia itu membuat orang ini tuh merasa tertekan apabila kamu tuh masih belum memaafkannya. Karena memang yang saya rasakan orang ini sudah mencoba ya menghubungi kamu beberapa kali, tapi kamu sama sekali tidak merespon. Ya, sama sekali tidak merespon tuh artinya apa? Ya mungkin karena kamu masih kesel sama dia, mungkin kamu masih marah sama dia gitu ya. Sehingga membuat orang ini tuh sangat merasa tersiksa dan itu sangat mempengaruhi kondisi produktivitas dia gitu. Mungkin dia tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu. Bahkan ada juga yang sepertinya sampai sakit gitu ya. Karena apa? Ya bagaimanapun juga pikiran itu kan bisa mempengaruhi antibodi seseorang. Artinya apa? Ketika pikiran kita banyak, terkadang kita jadi mudah jatuh sakit loh. Entah flu lah, entah capek lah, entah pening, entah pusing gitu ya. Kayak gitu. Dan saat ini dia benar-benar merasa ketakutan sama kamu. Ya, dia merasa bahwa posisi dia terancam. Dia takut ya kalau kamu meninggalkannya. Karena jujur saja tidak siap bagi dia untuk kehilangan seseorang yang sespesial kamu. Seperti itu. Oke. Terus saya melihat ya bahwa saat ini kayaknya ada sesuatu hal yang dia pendam. Pengen rasanya ingin dia katakan, tapi kamu membatasi komunikasi kamu dengannya. Sehingga membuat orang ini merasa kesulitan untuk terkoneksi dengan dirimu. Kayak gitu. Kita cek lagi ya bagaimana energi dia ke kamu. Kita cek dulu bagaimana energi orang ini ke kamu sekarang. Kita cek ya bagaimana energi orang ini ke kamu sekarang. Bagaimana energi The Fool. Wow, saya melihat ya dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Jadi ya sudahlah gitu ya, yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting kedepannya ya, setelah kamu memaafkan aku, setelah aku kembali ketemu kamu ya, setelah aku tahu siapa kamu yang sebenarnya, ya aku pengen membuka lembaran baru yang jauh lebih indah gitu. Karena jujur gitu ya, bahwa orang ini tuh tidak memandang ya siapa kamu. Dan orang ini juga tidak pernah sedikit pun apa ya, dalam artian tuh tidak pernah sedikit pun membahas kekurangan kamu gitu ya. Bahkan saya melihat ya bahwa
selama kamu hadir dalam hidupnya dia, dia merasa bahwa kamu tuh orang yang selalu peduli gitu. Dan kamu tuh juga orang yang selalu memberikan nasihat positif kepada dia gitu. Karena menurut aku tuh meskipun orang ini cuek, jauh dari kata romantis, tapi dia selalu sering gitu ya mendengarkan segala sesuatu nasihat dari dirimu. Kita lihat bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke. Aku nggak tahu, justru malah di sini yang terbaca energi kamu. Ya, kamu tuh sebenarnya ingin move on dari orang ini. Nggak tahu kenapa, kayak ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh ingin menyerah, ya, dan ingin melupakan dia untuk selama-lamanya. Kenapa? Ya karena hubungan ini nggak pasti bagi diri kamu, gitu. Hubungan ini membawa dampak nggak baik, ya, yang membuat kondisi psikologis kamu tuh makin tertekan, gitu. Ya, karena nggak tahu kenapa. Bukannya kamu bahagia, justru malah di sini yang terhitung ya. Jika dilihat tuh lebih banyak kamu nangisnya daripada bahagianya. Makanya saya melihat ya, justru malah di sini yang kebaca energi kamu, gitu ya. Tapi muncul dari diri energinya, gitu ya. Saya merasa bahwa kamu tuh sebenarnya ingin lepas dia, lepasin dia, move on dari dia, gitu. Karena kayak kamu menganggap hubungan ini makin lama nggak berkualitas gitu ya. Makin lama tuh gini-gini aja gitu, sedangkan kamu tuh mengharapkan adanya suatu perubahan. Oke, bottom decknya kita lihat bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke, saya merasa di sini ada seseorang yang sepertinya ingin ketemu kamu, tapi dia tidak berani ketemu kamu secara langsung. Kenapa? Ya karena dia sadar gitu ya bahwa karena kelakuan dialah yang membuat kamu saat ini marah dan kecewa sama dia, gitu ya. Karena tingkah dialah yang membuat diri kamu tuh merasa ingin ragu dan menyerah. Wow, ada korelasinya ya. Berarti ini nyambung energinya, gitu. Karena di sini yang saya rasakan ya, kamu ingin melepas dia, sedangkan orang ini ingin mempertimbangkan kamu. Dia ingin bertahan sama kamu, ya, tapi dia tidak berani gitu ya untuk ketemu kamu. Kenapa? Ya karena berani karena benar, takut karena salah. Karena dia yang bersalah atas kekacauan hubungan ini, makanya orang ini takut untuk ketemu sama kamu. Ya, loh, jadi gimana nih gitu ya, kan kepengennya ketemu sama kamu secepatnya. Ya dia ingin perbaiki komunikasi dulu, gitu ya. Dia pengen mendengarkan kamu memaafkannya, baru setelah semuanya beres ya, orang ini ingin ketemu kamu secepatnya karena ada sesuatu hal yang ingin dia luruskan terkait masa depan hubungan ini, gitu. Karena memang jujur aja gitu ya, status kamu sama dia ngegantung ya, status kamu sama dia nggak jelas gitu ya, kayak HTS, hubungan tanpa status gitu, hubungan yang tidak terarah. Makanya ya, di saat semuanya sudah beres, orang ini ingin ketemu kamu secepatnya karena ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan ke kamu terkait masa depan hubungan ini atau kejelasan hubungan ini. Oke, dan saya akan coba lihat ya di sini. Saya akan coba lihat dulu. Oke, aku pakai kartu yang mana ya? Oke, aku pakai kartu yang ini aja. Karena ini udah lama juga nggak aku shuffle, nggak aku pakai. Hai, udah lama ya kita nggak reading pakai kartu ini. Saya akan coba lihat di sini apa tujuan dia ketemu kamu. Apa tujuan utama dia bertemu kamu? Apa tujuan utama dia bertemu kamu? Ini menggambarkan energi kamu yang sedang sedih ya. Jadi saya merasa bahwa tujuan dia ya, ini ada korelasinya ya. Saya melihat bahwa kamu tuh saat ini sepertinya sedang dihantui rasa trauma karena kelakuan dia di masa lalu, gitu. Karena memang yang saya rasakan kayak memaafkan dia itu justru malah membuat diri kamu trauma. Kenapa? Karena ketika kamu memaafkan dia, pasti orang ini akan melakukan kesalahan yang sama. Sehingga yang saya rasakan ya, bahwa di sini tuh kayak kamu benar-benar takut gitu ya untuk membukakan pintu maafmu sama dia. Bahkan ada juga di antara kamu yang malah takut buat ketemu sama dia. Kenapa? Karena kalau kamu ketemu sama dia, pasti kamu bakal luluh.
Dan ujung-ujungnya kamu memaafkan dia. Yang kamu takutkan, di saat kamu memaafkan dia kembali, orang ini akan membuat trauma di dalam hidup kamu lagi, gitu. Ya, karena jika dilihat tuh kayak monokrom ya di sini energinya, gitu. Ini kayak menggambarkan ketakutan kamu di masa lalu. Jadi terlihat ya apa yang membuat diri kamu takut. Ya, kamu sering banget disakiti, gitu. Kamu sering banget gitu ya, mungkin dihianati, kamu sering banget dimanfaatkan sama dia. Makanya kayak di sini tuh kayak kamu benar-benar merasa takut untuk memaafkan dia, gitu ya. Tapi orang ini tujuan dia mendekati kamu karena dia ingin meminta maaf, gitu ya, bersungguh-sungguh, gitu. Dia sadar bahwa selama ini dia terlalu manipulatif. Artinya apa? Ya dia telah memanfaatkan kebaikan kamu, ya, untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dia memanfaatkan kata maafmu untuk bertingkah lagi di belakang kamu. Makanya saat ini dia ingin bersungguh-sungguh meminta maaf ke kamu, ya, karena dia ingin perbaiki semuanya, gitu. Perbaiki dari nol, perbaiki segalanya, gitu, biar tidak ada konflik di antara kita. Oke, kita lihat lagi apa tujuan dia. Ya, saya akan coba lihat apa tujuan dia ingin ketemu kamu secepatnya. Apa tujuan dia? Oke. Saya melihat ya, seseorang yang ingin ketemu kamu secepatnya, basically dia adalah seseorang yang di masa lalu sangat pandai ya dalam memutarbalikkan fakta. Itu dulu gitu. Tapi setelah kamu mendiamkannya dan setelah kamu tidak ingin lagi ketemu ataupun memaafkannya, ya, membuat orang ini tuh pada akhirnya sadar gitu ya bahwa selama ini mungkin karena kelakuan dialah yang membuat hubungan ini tuh jadi berantakan gitu. Padahal orang ini sadar gitu ya bahwa melupakan kamu tuh bukanlah suatu hal yang mudah gitu. Tapi kenapa? Justru malah karena kehilafan dia di masa lalu, orang ini sering banget ya memutarbalikkan fakta, mempermainkan perasaan kamu gitu ya. Dan selalu menimbulkan kegaduhan di dalam hubungan ini. Gitu ya. Makanya dalam waktu dekat ya saya melihat kamu akan melihat ya secara jelas bagaimana dia berubah gitu ya, dari sesuatu hal yang manipulatif ya menjadi sesuatu hal yang pasti gitu. Terus ada juga ya, kamu jangan senang dulu ya, ini ada energi beberapa juga, ada seseorang yang dia datang ke kamu karena dia ngerasa butuh. Artinya butuh apa? Ya mungkin butuh temenin, atau mungkin dia butuh duit ya, butuh materi kamu ya, atau mungkin saja orang ini karena butuh, karena kondisi mental dia mulai merasa jenuh gitu ya. Tapi nggak semua, yang saya rasakan ini energi beberapa. Jadi saran dari aku, kamu harus berhati-hati dalam menilai seseorang gitu ya. Sebelum kamu melihat fakta perubahannya, kamu nggak boleh baper dulu gitu. Karena aku tahu kamu tuh orang yang gampang memaafkan, tapi sulit gitu ya dimaafkan. Artinya apa? Ya kamu tuh mudah memaafkannya, tapi di saat dia memaafkan kamu, rasanya sangat berat gitu. Ya, kayak ujian bikin SIM nggak sih gitu loh, yang harus syarat ini kayak syarat itu. Padahal kamu tuh orang yang semudah itu buat memaafkan dia. Kayak gitu guys. Kita cek lagi ya di sini apa tujuan dia. Apa tujuan dia ingin ketemu kamu? Apa tujuan dia ingin ketemu kamu? Ini menggambarkan energi kamu, ya, bahwa saat ini kamu dan dia sedang terlibat dalam sebuah hubungan yang sangat pedih untuk kamu pertahankan. Artinya apa? Baik kamu ataupun dia sama-sama merasa bahwa sangat berat gitu ya mempertahankan hubungan ini. Mempertahankan hubungan itu bagaikan ya menggenggam sebuah pedang yang sangat tajam gitu ya. Artinya apa? Dipertahankan tuh lukanya akan semakin dalam, tapi dilepaskan akan berdarah-darah gitu ya. Sehingga kayak di sini baik kamu maupun dia sama-sama mikir gitu ya, apakah lebih baik ya ini aku lepaskan dan ini akan membawa dampak sakit ya dalam batin perasaan kamu maupun dia gitu, atau lebih baik dipertahankan aja gitu. Tapi nggak tahu nih gitu ya, apakah ini akan membawa luka yang semakin dalam atau tidak. Jadi saran dari aku ya, manusia itu nggak ada yang sempurna
ya, dan manusia itu nggak ada yang benar gitu ya. Jadi intinya apa? Jangan pernah mencari kebenaran dalam hubungan ini, dan jangan pernah ya mencari kesalahan yang terjadi dalam hubungan ini. Sama-sama salah, sama-sama benar. Yang terpenting kalian berdua punya niat, punya tujuan, ingin menjalin hubungan yang lebih baik. Agar apa? Ya agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian tuh bisa tercapai gitu. Karena kalau kalian ya terlalu terjebak dalam zona nyaman yang seperti ini, hubungan kalian akan stuck ya, hubungan kalian akan mandek seperti ini ya, sama sekali tidak berubah, sama sekali tidak bergerak gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan tuh kayak ada energi yang dominan. Salah satu di antara kalian ada yang dominan dalam hubungan ini, tapi energinya lemah. Aku nggak tahu ya, entah di kamu entah di dia. Jadi disesuaikan aja sama energi masing-masing ya. Saya melihat seperti itu. Kita cek lagi. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia buat ketemu kamu? Kita cek dulu ya. Apa tujuan dia buat ketemu kamu? Apa tujuan dia buat ketemu kamu? Apa tujuan dia? Ya. Tujuan dia karena dia mencari kamu. Ya, karena dia sudah cukup lama tidak berjumpa dengan kamu gitu. Karena kamu berdealing dengan orang yang sangat jauh jaraknya dengan dirimu gitu. Makanya untuk kalian berdua bisa bertemu ya, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih juga pekerjaan kamu dan pekerjaan dia berbeda. Ada juga di antara kamu yang waktu kamu dengan waktu dia berbeda. Artinya di kamu siang, di dia malam gitu ya. Sehingga kan kayak ya sudah gitu, itu kayak sangat menyulitkan gitu. Sebenarnya orang ini sudah cukup lama ya merindukan kamu, sebenarnya sudah cukup lama juga dia ingin ketemu sama kamu, tapi dia nggak bisa paksain diri gitu, karena saat ini dia sedang berdiri dengan pekerjaan yang sedang dia jalani. Dan saya melihat ya, kamu berdiri dengan orang yang usianya jauh di atas kamu, terlihat ya dari energinya, tapi dia hatinya bersih, dia hatinya tulus gitu. Dia juga termasuk orang yang nurut ya sama kamu. Artinya nurut itu apa sih? Ya dia orangnya mau berkorban gitu ya. Kamu suruh gini dia nurut, kamu ngomong gini dia dengerin kamu, seperti itu. Cuman ya kamu udah tahu ya bahwa dia cinta mati sama kamu, tapi kamu nggak boleh memperlakukan dia seenak kamu sendiri gitu. Artinya apa? Ya secinta-cintanya orang ini sama kamu, ya dia bakal bisa bosen juga gitu ya kalau kamu tuh terus menekan energi dia. Kita coba cek lagi ya. Apa tujuan dia ketemu sama kamu? Wow, dia ingin menghabiskan waktu ya bersama kamu. Ya, nggak cuma menghabiskan waktu aja, tapi orang ini juga ingin menepati janji dia kepada kamu, gitu ya. Menepati janji apa? Karena dia pernah katakan ke kamu, gitu ya, bahwa dia ini ingin ngajakin kamu ke suatu tempat, tapi hal tersebut tuh ternyata masih belum terrealisasi. Dan dalam waktu dekat, mungkin karena dia punya rezeki, ya, karena mungkin dia juga punya waktu luang, gitu, sehingga dia membulatkan tekad dia untuk datang ketemu kamu, untuk menepati janji dia ke kamu, dan orang ini ingin ngajak kamu ke suatu tempat, gitu, ya. Kayaknya yang berbau-bau dengan taman, yang berbau-bau dengan alam gitu ya. Mungkin kamu bakal diajak traveling gitu ya. Mungkin bisa juga kamu diajak ke suatu tempat yang memang sudah kalian berdua sepakati, seperti itu. Oke, kita cek dulu ya bagaimana energi dia ke kamu. Oke, wow, menarik, ada the impress ya. Jadi kayak orang ini tuh orang yang sebenarnya tahu ya kartu as kamu ya. Dia tahu bagaimana kelemahan kamu. Sehingga kamu sering ya dibikin tak berdaya sama dia. Gitu. Karena dia tahu ya apa kelemahan kamu yang bisa dia manfaatkan ya ketika orang ini melakukan kesalahan. Gitu. Ya. Dan memang saya merasa ya, kamu saat ini berdiri dengan seseorang yang mungkin suka ungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu itu bukan berarti mantan, bukan. Tapi kayak, ya mungkin sering banget ungkit-ungkit kesalahan kamu di masa lalu, gitu. Ya. Dan orang ini sering banget ya membuat diri kamu tuh merasa tidak berdaya. Karena dia tahu gitu ya, bagaimana titik kelemahan kamu. Apa yang bisa dia manfaatkan dari dirimu. Gitu, dia tahu akan hal itu. Ya, terus saya juga merasa ya dia ini orang yang memang terlihat lembut ya, terlihat
soft spoken ya, terlihat lembut banget, tapi sebenarnya dia pribadi yang arogan ya, yang arogansi itu artinya apa ya, masalah dikit aja dibesar-besarin gitu ya, apalagi masalah besar, wow ya udah tambah besar gitu. Dan dia juga orang yang suka mengkambing hitamkan orang lain, termasuk kamu yang sering banget menjadi korban kambing hitam sama dia gitu, padahal dia sendiri yang ngelakuin kesalahan gitu, tapi siapa yang disalahkan, sering kayak gitu ya. Tapi tidak selamanya dia seperti ini, karena energinya terbuka gitu. Dia bersikap seperti ini karena di masa lalu dia kurang dihargai. Kurang dihargai sama siapa ya? Mungkin kurang dihargai sama keluarganya, kurang dihargai sama mantannya ya, atau mungkin kurang bisa dihargai sama teman-temannya. Makanya saya melihat bahwa ya, yang membuat orang ini kayak NPD, Narcissistic Personality Disorder, yaitu karena pengalaman pahitnya di masa lalu di mana orang ini ya pernah tidak dihargai gitu. Jadi memang kayak susah ya menjalin hubungan dengan orang yang punya sikap NPD. Jadi kayak benar-benar membutuhkan tantangan besar. Oke. Terus bottom decknya kita akan coba lihat guys, bottom decknya ya. Apa tujuan dia? Oke. Yang saya rasakan ya, orang ini akan menghampiri kamu, tapi di sini yang terlihat energi kamu berusaha cari keadilan sama dia gitu. Jadi kayak pas buat kamu. Di saat orang ini ingin ketemu kamu secepatnya, di saat itulah diri kamu ingin menuntut keadilan dari dirinya dia. Keadilan tentang apa? Ya nasib hubungan ini gitu. Karena kamu nggak tahu gitu ya, hubungan ini tuh mau dibawa kemana ya, hubungan kita gitu ya. Karena aku nggak mau gitu ya berjalan aja tanpa finish gitu. Aku ingin tahu ya, dalam batin kamu tuh effort kamu tuh seperti apa sih gitu ya. Kamu pengen apa dari hubungan ini dan tujuan kamu tuh apa gitu ya. Karena yang saya rasakan ya, tidak ada ketergerakan ya dari hubungan ini. Kayak seolah-olah kamu tuh saat ini sedang memperjuangkan suatu hubungan yang tidak pasti. Dan ini sangat menyakitkan. Lebih baik kayak dikasih kepastian ya, nyesek di awal tapi setelahnya lega, daripada digantung kayak gini. Itu membuat diri kamu tuh jadi kayak makin gak jelas ya. Terus saya juga coba akan lihat ya seperti apa energimu saat ini. Oke, saya akan coba lihat. Oke, bentar ya guys. Oke, seperti apa energi kamu saat ini? Seperti apa energi kamu? Oke. Aku merasa bahwa saat ini kamu bingung ya. Kamu bingung gak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena saya merasa ya, menjalin hubungan tanpa tujuan itu tuh kayak hal yang sulit bagi kamu gitu ya. Sedangkan mungkin di usia kamu yang sekarang gitu ya, kayak kamu tuh udah capek ya buat cari seneng-seneng gitu. Kamu cari hubungan yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti bisa membawa dirimu ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi kayak udah bukan passionnya kamu lagi gitu ya. Mungkin cari pacar-pacar baru, kenalan sana sini, udah capek gitu. Karena saat ini fokusnya kamu, ya kamu pengen gitu ya, kepastian dari hubungan ini gitu. Kita cek lagi bagaimana energi kamu. Oke, saya melihat ya, kamu sedang jutek saat ini sama dia. Ya, kamu sedang jutek, kamu sedang gak ingin komunikasi ya. Terus kamu juga kayak merasa apa ya, segala kebaikan yang selama ini sudah kamu lakukan buat dia itu sia-sia. Kenapa? Karena aku di mata kamu gak pernah ada benernya gitu. Bahkan sekecil apapun kebaikan yang udah aku lakukan buat kamu, bukan sekecil lagi, tapi sebesar apapun kebaikan yang sudah aku berikan buat kamu, kamu gak pernah menghargai gitu. Sehingga yang aku rasakan ya, bahwa di sini tuh kayak kamu bener-bener kecewa ya, merasakan kekecewaan yang cukup dalam gitu. Beban kamu yang saya rasakan banyak ya, tapi ini lepas dari beban asmara, beban yang lain
gitu ya. Beban masalah kamu banyak saat ini. Terus dan kamu juga saat ini energi keyakinan kamu ya, atau kepercayaan kamu terhadap dia itu udah nggak sepenuh yang dulu lagi gitu ya, sudah tidak sebesar yang dulu. Oke, kita lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Energi kamu saat ini. Oke. Beberapa dari kamu justru malah di sini yang terbaca ya. Kamu saat ini sedang berkenalan dengan orang yang baru di saat kamu tuh masih berdealing sama dia. Dan aku juga nggak bisa menyalahkan kamu ya, karena ini semua terjadi bukan salah kamu, karena kamu tidak pernah mendapatkan apa yang seharusnya dia berikan. Kayak misalkan dia nggak pernah perhatiin kamu, nggak pernah ya merasakan betapa downnya mental kamu, dan dia juga tidak pernah gitu ya merasakan posisi kamu gitu loh. Makanya ya, ketika ada orang lain yang bisa membuat diri kamu merasa nyaman dan dia juga bisa memberikan apa yang selama ini kamu butuhkan, ya otomatis energi kamu ketarik sama orang baru tersebut gitu. Bahkan karena orang inilah kayak kamu tuh bener-bener apa ya, perasaan kamu jadi berkurang sama dia gitu. Karena ya kamu tidak bisa gitu ya memberikan apa yang selama ini aku cari gitu. Kamu nggak nuntut apa-apa kok gitu. Kamu nggak gila uang orangnya. Kamu bukan orang yang materialistis gitu. Tapi setidaknya ya, karena aku ini pasangan kamu, ya kamu tuh harus bisa memberikan kasih sayang, perhatian gitu ya. Bahkan mungkin support gitu. Dan itu nggak pernah kamu dapatkan. Justru malah kamu mendapatkan perlakuan itu dari orang yang saat ini sedang mendekati kamu. Kita lihat ya bagaimana energi kamu. Oke, saya merasa ya bahwa saat ini kamu sedang CLBK. Ya, ada seseorang dari masa lalu. Ingat, masa lalu nggak harus mantan. Mungkin orang yang pernah kamu kenal di masa lalu. Mungkin dulu dia teman kerjamu, teman sekolah, teman TK gitu ya. Yang akhirnya tuh saat ini lagi deket sama kamu. Dan ada potensi cinta lama bersemi kembali gitu ya. Artinya apa? Ya mungkin dulu kalian nggak sempat jadian tapi udah putus di tengah jalan gitu. Tapi saat ini energi dia ke kamu tuh menggebu-gebu gitu ya. Menggebu-gebu itu artinya apa? Ya dia obsesi banget ingin memiliki kamu, ingin terikat lagi hubungan dengan kamu, ingin menjalin hubungan lagi yang jauh lebih baik ya bersama kamu, seperti itu. Bagaimana energi kamu sekarang? Oke, kamu saat ini nggak fokus ke arah kehidupan percintaan karena kamu fokus ke keluarga kamu. Nggak tahu kenapa, kayak kamu tuh lebih merasa berdosa aja, merasa bersalah gitu. Karena selama ini kamu nggak fokus sama keluarga kamu. Padahal orang yang selama ini peduli sama kamu bukan pasangan kamu, melainkan keluarga kamu. Gitu, ibu kamu, ayah kamu, kakak kamu, keponakan kamu. Itu yang jauh lebih peduli ya, ketimbang dia orang yang selama ini kamu perjuangkan mati-matian. Sehingga di sini yang saya lihat tuh ya sudah gitu ya, daripada aku kecewa ya aku ingin menebus semua kesalahanku. Makanya di antara kamu saat ini lebih fokus ya memilih ke keluarga kamu, fokus ke keluarga aja, fokus bahagiain mereka gitu ya, fokus nyenengin mereka gitu. Kita lihat ya bagaimana energi kamu sekarang. Bagaimana energi kamu sekarang? Wow, ya. Saya merasa akan ada yang balikan, ya. Karena saat ini jika dilihat hubungan kamu sama dia lagi kacau, tapi di satu sisi kamu terbayang-bayang terus sama dia dan kamu nggak bisa ngelepasin bayang-bayang orang ini, ya. Setiap hari ada di dalam pikiran kamu. Mau makan keinget dia, bekerja inget dia, gitu ya. Makanya saya melihat dalam waktu dekat kamu akan balikan sama seseorang yang mungkin saat ini sedang ada masalah dengan kamu gitu. Dan sebenarnya tuh kalian berdua sama-sama saling mencintai gitu. Hanya saja cara kalian menjalin hubungan ini yang salah sehingga membuat kondisi hubungan kalian itu tidak terkendalikan gitu. Bukan masalah ego ya, tetapi karena kurangnya intensitas komunikasi. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat dibutuhkan ya. Bahkan yang sudah berumah tangga pun ya, tanpa adanya komunikasi yang baik terkadang rumah tangga itu bisa menjadi berantakan, kehancuran bahkan perceraian gitu.
Nah, gimana lagi yang masih pacaran, yang masih PDKT-an gitu, tanpa adanya komunikasi yang baik, ya maka hubungan kalian tuh bisa aja putus di tengah jalan, ya. Terus saya baca ya di sini, ada zodiak, bottom of the deck-nya, ya. Kita lihat bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Saya ngerasa bahwa diri kamu tuh saat ini sebenarnya sedang membutuhkan orang yang bisa nuntun kamu, ya. Orang yang benar-benar bisa menuntun kamu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya enggak gitu ya. Justru malah orang yang saat ini berdilin dengan kamu, dia ini orang yang pengennya kamu tuntun terus gitu. Karena kamu berdilin dengan orang yang nggak bisa dewasa gitu. Ya is okay gitu, usia dia ini lebih dewasa dia ketimbang kamu, tapi dari segi sifat dan karakter jauh lebih dewasa kamu ketimbang dia, sehingga kesannya menjalin hubungan dengan dia ini layaknya menjalin hubungan dengan anak-anak. Kenapa? Ya karena kayak pengennya dia dimanja-manja terus, disayang-sayang terus, dia suka dipuji-puji terus gitu, tapi dia nggak bisa memposisikan diri menjadi pasangan yang kamu butuhkan. Sehingga apa? Ya udah, di sini saya melihat ya, kesabaran kamu sedang diuji, ya. Seperti itu. Oke, dan di sini saya akan coba lihat ada zodiak apa aja yang terbaca. Ada Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan di sini saya lihat ya, yang dominan ada energi dari apa? Yang dominan ada dua ya di sini. Saya melihat ada Pisces, ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian yang kedua ada Pisces, Cancer, Scorpion, ya. Seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga hadir di sini. Oke guys, terima kasih banyak. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silakan langsung saja klik ya link WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung saja ya save ya, catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.